Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Prof. Ari. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Kusuma Dewi, Ine Luluk Safira, Diah Anggun Cahyaningsih, Rizky Hani Amasenas, Zalfa Salsa Sabila, Tiffany Yuni Fadila, Nur Aini, Aurelia Ega Safira, Mainanda Mauli Safira, Nabila Prambudani, saya sendiri Muhammad Rafli Maulana, dan yang terakhir ada Venita Katrina Putri. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum nih mengenai materi decision analysis dan cara menggunakan aplikasi pada PMQM? Jika belum, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi PMQM yang terkait dengan materi decision analysis. Untuk selanjutnya, penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Apa sih analisis keputusan? Analisis keputusan disusun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan pada berbagai pilihan atau keputusan dalam keadaan yang tidak pasti dan angka-angka peluang yang diperlukan untuk menghitung kegunaan jika tidak ada. Teori keputusan juga memakai sebagian kecil dari perangkat teori permainan, seperti matrik imbalan, konsep strategi, dan pendekatan minimak. Lalu ada langkah-langkah dalam melakukan analisis keputusan. Yang pertama yaitu kita akan mendefinisikan masalah, yaitu dengan menentukan masalah yang harus diselesaikan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada daftar alternatif, di mana kita menyusun berbagai solusi atau tindakan yang telah tersedia. Lalu yang ketiga kita mengidentifikasi situasi ataupun keadaan yang menentukan berbagai kondisi atau situasi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu yang keempat ada tabel kombinasi, di mana kita membuat tabel yang memuat semua kombinasi antara alternatif dan keadaan beserta nilai hasilnya. Lalu yang kelima ada pengujian, di mana kita menganalisis kombinasi dengan metode tertentu seperti nilai harapan, maksimaks, ataupun minimax. Lalu yang kelima atau yang terakhir kita mengambil keputusan berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan, di mana kita memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis yang telah kita kerjakan. Oke, yang selanjutnya yaitu alat dalam analisis keputusan. Jadi di sini ada dua alat. Yang pertama yaitu tabel keputusan dan yang kedua yaitu pohon keputusan. Yang pertama, tabel keputusan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis berbagai alternatif keputusan beserta situasinya yang disusun dalam bentuk tabel. Untuk yang kedua yaitu pohon keputusan merupakan alat bantu berbentuk diagram bercabang yang digunakan untuk melihat hasil dari tiap pilihan. Jadi pohon keputusan ini cocok digunakan apabila peluang dari setiap hasilnya ini sudah diketahui. Materi yang selanjutnya adalah berbagai tipe dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan di bawah kepastian. Pengambilan keputusan di bawah kepastian adalah proses memilih alternatif ketika semua informasi yang relevan sudah tersedia. Hasil dari setiap pilihan sudah diketahui dengan pasti dan tidak terdapat unsur resiko dan ketidakpastian. Pengambil keputusan dapat memilih dengan tepat karena situasinya bersifat stabil dan terstruktur. Sebagai contoh, di mana sebuah perusahaan memiliki dua mesin A menghasilkan 100 unit per jam dan mesin B menghasilkan 80 unit per jam. Biaya, kualitas, dan hasil kerja sudah diketahui dengan pasti. Maka, memilih mesin A merupakan keputusan di bawah kepastian jika tujuannya adalah memaksimalkan produksi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, yaitu di mana belum diketahui probabilitas atau kemungkinan dari setiap kondisi yang ada. Yang pertama adalah optimistik atau maksimaks, yaitu hasil terbaik di setiap alternatif dipertimbangkan dan memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Yang kedua adalah pesimistik atau maksimin, hasil terburuk di setiap alternatif dipertimbangkan dan memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Yang ketiga adalah equally likely atau lapless, yaitu setiap keadaan memiliki kemungkinan atau probabilitas yang sama. Yang keempat adalah kriteria Harris, yaitu gabungan antara keputusan optimis dengan pesimis dengan menggunakan nilai alfa sebagai tingkat optimisme untuk menyeimbangkan hasil terbaik dan terburuk. Yang terakhir adalah minimal regrets, yaitu mengambil keputusan berdasarkan peluang kerugian yang paling kecil dengan menggunakan tabel opportunity loss. Selanjutnya ada pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan di bawah resiko ada dua, yaitu expected monetary value dan yang kedua ada expected opportunity loss. Jadi expected monetary
value konsepnya adalah kita menghitung nilai harapan berdasarkan probabilitas dari setiap kondisi yang mungkin terjadi. Jadi, karena kita sudah tahu berapa probabilitas dari masing-masing kondisi, kita bisa menghitung nilai rata-rata yang diharapkan dari setiap keputusan. Lalu yang kedua ada expected opportunity loss, yaitu konsepnya mirip dengan minimax regret, yaitu menghitung kerugian karena kehilangan peluang terbaik. Bedanya dalam expected opportunity loss, perhitungannya sudah memasukkan unsur probabilitas, sehingga kita memperkirakan rata-rata kerugian peluang dari setiap keputusan. Adapun aplikasi yang digunakan untuk menganalisis keputusan yaitu salah satunya POMKM. Selanjutnya yaitu pentingnya POMKM. Secara umum, POMKM sendiri memiliki 3 kegunaan. Yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan. POMKM menyediakan berbagai modul metode kuantitatif seperti pemrograman linier, analisis keputusan, dan simulasi. Yang kedua yaitu perencanaan produksi. Program ini membantu dalam perencanaan produksi seperti menentukan jumlah produksi yang optimal, jadwal produksi, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dan yang ketiga yaitu analisis transportasi. POMKM dapat digunakan untuk menganalisis masalah transportasi seperti menentukan rute distribusi yang paling efisien, biaya transportasi, dan waktu pengiriman. POMKM sendiri dapat digunakan di berbagai sektor seperti UMKM, manufaktur, pendidikan, hingga ke konstruksi. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan mengenai penjelasan materi decision analysis dan mendengarkan mengenai penjelasan pentingnya POMKM ini yang digunakan untuk menganalisis suatu keputusan, nah sekarang kita akan memberikan contoh soal serta tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi POMKM ini. Berikut adalah contoh soal yang akan digunakan. Rudy sedang mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi bisnis dengan 3 pilihan, yaitu membuka toko kecil, membuka toko ukuran sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Kondisi pasar yang mungkin terjadi ada 3, yaitu pasar dengan kondisi bagus, pasar dengan kondisi rata-rata, dan pasar dengan kondisi buruk. Probabilitas masing-masing sebesar 0,2 untuk pasar bagus, 0,5 untuk pasar rata-rata, dan 0,3 untuk pasar buruk. Jika membuka toko kecil, keuntungan atau kerugian yang diperoleh adalah 75.000 saat pasar bagus, 25.000 saat pasar rata-rata, dan rugi 40.000 saat pasar buruk. Untuk toko sedang, keuntungannya 100.000 saat pasar bagus, 35.000 saat pasar rata-rata, dan rugi 60.000 di saat pasar buruk. Jika tidak membuka toko, tidak ada keuntungan atau kerugian apapun kondisi pasar yang sedang terjadi. Lalu opsi keputusan apa yang seharusnya diambil oleh Rudy? Berikut adalah rincian soal untuk mempermudah dalam pengaplikasiannya ke aplikasi POMKM. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Kita pilih Decision Analyze. Di sini ada 4 opsi, kita pilih Decision Table. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada judul, kita tuliskan analisis keputusan. Kemudian ada number of decision, ini untuk alternatif yang akan dipakai, ada 3. Terus yang bawahnya itu untuk suatu keadaan pasar, ada 3. Terus kita pilih profit, lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa ganti untuk judul-judulnya. Yang samping kita ganti toko ukuran kecil, toko ukuran besar, lalu tidak membuka toko. Untuk yang atas kita ganti pasar baik, pasar rata-rata, dan pasar buruk. Untuk probability-nya kita isi titik 20, titik 50, titik 30. Lalu untuk yang toko ukuran kecil kita isi 75.000, 25.000, dan minus 40.000. Untuk toko ukuran besar kita isi 100.000, 35.000, dan minus 60.000. Lalu kita klik solve. Oke, selanjutnya setelah kita klik solve, lalu akan muncul
hasil dari IMV-nya, yang mana karena diketahui probabilitasnya, maka kita kategorikan ini di lingkungan di bawah risiko, yang mana IMV yang terpilih itu adalah 19.500 dengan toko ukuran sedang. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat nilai opportunity loss-nya itu dengan cara solution. Kemudian di situ bisa kita lihat ada regret atau opportunity loss-nya. Kemudian kita lihat pada expected regret-nya. Di situ kita lihat nilai yang paling kecil ada 18 juta. Dan itu juga pada toko ukuran sedang. Pilihannya itu dengan membangun toko ukuran sedang. Nah, ini kan ketika nilai probabilitasnya itu kan sudah ditentukan. Nah, misalkan nilai probabilitasnya itu belum ditentukan, itu caranya adalah kita klik sama dengan di sini. Nah, lalu secara otomatis nilai probabilitasnya itu akan terbagi menjadi 3 seperti ini. Nah, kita klik solve. Nah, kita harus masukin lagi secara manual. Sama kayak cara tadi, titik 3. Baru kita klik solve. Nah, hasilnya juga sama, yaitu keputusan terbaiknya itu adalah dengan membuka toko ukuran sedang ya dengan biaya 24.750 atau 24.750. Dengan keputusan terbaik atau keputusan maksimalnya itu juga sama dengan membuka toko ukuran sedang. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan pohon keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini untuk kasus yang sudah diketahui probabilitas dari masing-masing kondisi yang ada. Langkah pertama yaitu klik modul, lalu break section analysis, lalu new, lalu klik yang di section trace atau trap graphical. Nah, setelah penampilan seperti ini, kita klik OK. Setelah itu, di sini kita akan membuat cabang. Pertama, kita akan bikin dulu di sini di number of breaks. Nah, kita terdiri dari 3 cabang. Kenapa 3? Karena ada 3 alternatif. Lalu ini tambahkan menjadi 3, lalu kita klik add and breaks. Nah, setiap alternatif ini ternyata terdiri dari 3 kondisi. Jadi kita menambahkan 3 cabang lagi. Kita klik bagian 2-nya ini, lalu pastikan ini number of breaks-nya 3, lalu klik add and breaks. Berikutnya dengan alternatif yang lainnya, add and breaks dan alternatif add and breaks. Nah, lalu langkah berikutnya kita mengubah dulu nih nama di setiap alternatif tersebut. Yaitu yang pertama, alternatif pertama itu membuka toko ukuran kecil. Jadi kita klik bagian sini, lalu ubah bagian nama. Nah, ini diganti membuka toko ukuran kecil. Lalu alternatif kedua yaitu membuka toko ukuran sedang. Lalu alternatif yang ketiga, ini yang tadi kedua, ini yang pertama, alternatif pertama. Alternatif kedua yang ketiga yaitu tidak membuka toko. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kondisinya nih. Jadi kita klik bagian number ini, lalu diganti namanya menjadi pasar baik. Di kondisinya pasar baik dengan probabilitas 0,2. Profitnya yaitu 75 juta.
kita singkat menjadi 75.000. Kondisi yang kedua yaitu klik bagian 6-nya ini, lalu diganti nama yaitu pasar rata-rata dengan probabilitas 0,5 dengan profit 25 juta atau kita tulis dengan 25.000. Sedangkan kondisi yang ketiga, kita klik 7-nya ini, lalu name-nya diganti pasar buruk dengan probabilitas yaitu 0,3 dengan profit 40 juta atau kita tulis 40.000. Nah, untuk alternatif yang kedua, kondisinya yaitu yang pertama, kondisi pertama pasar baik dengan profit 0,2 dengan probabilitas 0,2 dengan profit 100 juta atau 100.000 kita tulis. Nah, sedangkan kondisi yang kedua dengan nama pasar rata-rata dengan probabilitas 0,5 dengan profit 35 juta atau kita tulis 35.000. Selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu namanya dengan nama pasar baik pasar buruk dengan probabilitas 0,3 profitnya 60 juta, kita tulis 60.000. Nah, sedangkan alternatif tidak membuka toko ini dengan kondisi nama di sini pasar baik, kondisi pasar baik probabilitasnya 0,2, profitnya 0. Yang kedua, kondisi kedua pasar rata-rata dengan probabilitas 0,5, lalu dengan profit 0. Lalu kondisi yang ketiga yaitu dengan nama pasar buruk, maaf ini belum cantum, ini 0,5. Ini pasar buruknya 0, dengan probabilitas pasar buruk 0,3. Nah, profitnya 0. Nah, kita sudah terisi seperti ini. Sebenarnya untuk di bagian tidak membuka toko bisa saja sih kalau tidak mau memunculkan alternatif karena hasilnya pun sama 0. Tapi kalau dimunculkan pun tidak masalah, sehingga kalau sudah jadi seperti ini maka langkah berikutnya kita klik solution. Nah, maka dia akan otomatis nih memunculkan warna biru. Di sini hasil alternatif yang sebaiknya dipilih ya sebenarnya dengan cara ini. Di sini kita akan menghitung IMV dari setiap alternatif yang ada. Jadi kalau untuk buka toko kecil, toko ukuran kecil itu IMV-nya 39.500.000. Kalau membuka toko ukuran sedang IMV-nya 55.500.000 dan IMV untuk tidak membuka toko adalah 0. Dari sini kita akan memilih yang keuntungannya paling besar ya, yaitu
IMV dengan IMV ini 55.500.000. Jadi pilihannya adalah membuka toko ukuran sedang. Oke, gimana nih teman-teman atas penjelasan dari rekan-rekan saya? Seru kan? Nah, semoga teman-teman semua udah paham nih mengenai materi bisnis analisis dan udah paham nih menggunakan aplikasi pada POMKM ini. Mungkin segitu saja dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.